Oke, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Reksanti NG Latikene dengan NIM 711430120040 dengan prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi beserta bagian-bagian. Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah bagian yang berada di paling luar yang membungkus sel-sel yang tersusun dari lemak dan protein. Fungsi dari membran sel ini adalah sebagai penerima dari luar dan melindungi sel dan mengontrol masuk dan keluarnya zat. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan seluler dan sesuatu yang larut di dalamnya, kecuali nukleus dan organel. Jadi sitoplasma ini terdiri dari protein non cair dan tidak padat yang dapat merubah tergantung pada konsentrasi air. Jika konsentrasi air rendah, sitoplasmanya menjadi padat atau lembek yang disebut gel. Tapi jika konsentrasi sitoplasma air tinggi yang menjadi encer, maka disebut sol. Dan fungsi dari sitoplasma ini adalah yang pertama sebagai bahan kimia sel dan tempat metabolisme sel berlangsung. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian dari sel yang mengambil bentuk benang-benang yang terdapat dalam inti sel. Jadi retikulum endoplasma ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma yang halus ini tidak melekat pada ribosom, sedangkan retikulum endoplasma yang kasar dia melekat di ribosom. Dan fungsi dari retikulum endoplasma ini adalah yang pertama sintesis protein, yang kedua mensintesis lipid dalam sel, dan yang ketiga sebagai sarang pengangkutan zat ke dalam sel mereka sendiri. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel terbesar dalam bentuk mesin dalam sel. Jadi mitokondria ini memiliki bentuk yang mirip dengan cerutu yang memiliki dua lapisan, membran melekung dan kriket. Oksigen dan glukosa bergabung membentuk energi yang dibutuhkan untuk metabolisme organik dan aktivitas seluler. Jadi pada mitokondria ini bentuk tunggulnya disebut mitokondria. Mitokondria adalah organel yang mengubah dari energi kimia ke energi lain. Yang selanjutnya ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini adalah organel sel yang dibentuk oleh protein aktin dan miosin. Mikrofilamen ini memiliki kemirikan dengan mikrotubulus, tetapi mikrofilamen ini lebih lembut dan diameternya kecil. Fungsi dari mikrofilamen ini adalah yang pertama berperan dalam pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Yang selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel yang memiliki kantong terikat, membran yang mengandung enzim hidrolitik yang dalam hal apapun digunakan untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Jadi lisosom ini ditemukan dalam sel eukariotik. Fungsi dari lisosom ini adalah yang pertama pemeriksa pencernaan intraseluler, yang kedua untuk memasukkan mikromolekul dari luar ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Selanjutnya mencerna materi menggunakan fagositosis. Yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel sel padat dan kecil yang memiliki diameter 20 nm yang terdiri dari 65% RNA, ribosom RNA, dan 35% protein ribosom. Fungsi dari ribosom ini sendiri adalah yang pertama sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini adalah struktur yang mempunyai bentuk tabung dan dapat ditemukan dalam sel eukariotik. Sentriol juga berperan dalam pembelaan sel dan dalam pembentukan silia dan flagela.
Fungsi dari sentriol ini adalah yang pertama berperan dalam pembentukan silia dan flagela. Yang fungsi sentriol adalah sebagai berikut. Yang pertama, berperan dalam pembentukan silia dan flagela. Yang kedua, proses pembelaan sel dalam pembentukan spider threads. Yang selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi adalah organel yang terkait dengan fungsi ekskresi sel. Jadi badan Golgi ini dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat dalam fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi ini memiliki bentuk kantong pipi yang ukurannya kecil hingga besar yang terikat oleh membran. Jadi setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi ini sendiri yaitu yang pertama, dia yang membentuk lisosom, yang kedua membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi, yang ketiga memproses protein, dan yang terakhir untuk membentuk membran plasma. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini adalah inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Mulai dari metabolisme sampai dalam pembelahan sel. Jadi nukleus ini ditemukan terdapat dalam sel eukariotik dan mengandung sebagian besar materi genetik yang membentuk DNA. Fungsi dari nukleus ini sendiri adalah yang pertama, menyimpan informasi genetik, yang kedua menjaga integritas gen, dan yang ketiga mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, dan yang terakhir sebagai tempat replikasi.